Mau ke pasar, beli semangka. Buahnya titipan Pak Maman. Apa kabar calon warga? Selamat datang, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon warga kampung Ibu Profesional. Di babak main satu ini, kita akan sama-sama menggali potensi diri nih. Dan setelah 2 minggu ini kita sudah sama-sama bermain bersama dengan lembar main dan juga warta warga. Lah, malam ini kita akan masuk ke salah satu segmen yang mungkin banyak yang menunggu ya, segmen ini yaitu Gelanggang Inspirasi. Gelanggang Inspirasi malam ini mengangkat tema perjalanan dan pengalaman menemukan passion, tumbuh, berkarya, dan produktif melalui passion. Wah, malam ini siapa aja nih yang udah hadir? Boleh loh teman-teman semua calon warga menuliskan komen, boleh juga say hello di kolom komentar. Dan juga sebenarnya sih saya tuh penasaran ya, gimana sih kesan dari para calon warga, dari teman-teman di sini pada babak satu ini. Karena kemarin kan kita sudah main sama lembar main. Kita mengisi tuh berbagai macam yang seru-seru di sana. Terus kita juga disajikan dengan warta warga ya, yang menurut saya tuh sesuatu yang sangat unik dan menarik untuk dilihat. Jadi teman-teman boleh loh komentar di kolom komentar gitu. Silakan. Nah, mungkin sambil menunggu komentar dari para calon warga, saya juga ingin sedikit menjelaskan nih mengenai gelanggang inspirasi. Jadi mungkin ada yang nanya ya, gelanggang inspirasi itu apa sih Yunda Dian? Gitu. Jadi gelanggang inspirasi itu diambil dari gelanggang. Jadi kalau di kampung, gelanggang itu kan seperti sebuah tempat di mana kita itu kumpul bareng. Di situ kita seseruan bareng. Di situ kita melihat dan juga mendengarkan berbagai pertunjukan dan juga berbagai acara yang ada gitu. Nah, gelanggang inspirasi ini adalah sebuah tempat untuk kita semua tuh duduk bareng, nonton bareng, sambil terinspirasi dari ayunda-ayunda pemateri yang akan memberikan banyak sekali masukan untuk teman-teman semua yang ada di sini ya. Jadi selama 1 jam ke depan, kita akan mengupas lebih dalam mengenai salah satu ayunda pemateri kita. Sudah pada tahu dong ya, pastinya siapa? Ya, ayunda pemateri kita pada malam hari ini. Siapa lagi dong kalau bukan founder dan juga salah satu inspirator bagi kita semua yang ada di Ibu Profesional. Ini dia Ibu Septi Penny Wulandani. Malam ini kita akan mengupas perjalanan dan juga pengalaman yang dialami oleh Ibu Septi dalam menemukan passion, mengasahnya, hingga produktif berkarya. Assalamualaikum Yunda Septi, selamat malam. Waalaikumsalam Yunda Dian, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya saya diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol langsung sama Yunda Septi gitu. Jadi malam ini tuh sebenarnya ya saya itu deg-degan banget Yunda Septi tapi excited juga karena bisa diberikan kesempatan untuk ngobrol langsung nih sama salah satu orang yang menjadi inspirasi banyak teman-teman di Ibu Profesional. Apa kabarnya Yunda Septi malam ini? Alhamdulillah baik Yunda Dian. Alhamdulillah ini habis hujan deras, jadi mohon maaf nanti kalau ada backsound karena kita sedang di kampung komunitas, kayak kampung main ya, ada di kampung main. Jadi ada suara backsound kata, kemudian suara backsound apa lagi gitu. Ini adalah ruang kerja saya kalau malam banyak teman gitu, banyak temannya. Masya Allah. Enak ya, jadi
rasa di kampungnya itu terasa banget. Terasa banget. Karena saya di sini di Kuala Lumpur, jadi rasanya nggak kerasa sih Yunda yang seperti itu kebetulan. Iya, jadi alhamdulillah jadi kita malam ini malah ditemani sama Hujan yang ada di sana untuk sama-sama kita malam ini untuk menggali passionnya Yunda Septi nih. Wah, pasti teman-teman bakal calon warga itu sangat tertarik gitu, ingin tahu lebih lanjut mengenai passionnya Yunda Septi. Tapi sebelum kita mulai, saya cuma ada satu pertanyaan sederhana untuk Yunda Septi nih. Pertanyaan yang simple aja untuk membuka sesi diskusi kita malam ini gitu. Pembentukan passion menurut Yunda Septi, nature atau nurture? Nature atau nurture? Wah, ini ya, ini yang sedang menjadi menjadi perdebatan sebenarnya kalau di parenting gitu ya, di parenting. Betul. Ya, benar. Jadi kalau teman-teman kalau per definisi dulu ya mungkin ya, kalau nature itu kan memang bawaan gitu ya, bawaan ini udah blueprintnya nih dari sana, dari sononya gitu ya, dari sononya seperti itu. Kalau nature itu binaan, ada unsur pendidikannya, lingkungannya yang mempengaruhinya. Maka kalau berbicara dengan passion gitu, berbicara passion, maka kita berbicara definisi lagi gitu, berbicara definisi lagi. Saya senang kalau memulai sesuatu agar kita frame of reference-nya sama, itu definisinya harus sama dulu. Karena kalau tidak nanti akan terjadi perdebatannya karena perbedaan frame of reference-nya gitu ya. Jadi kalau passion itu adalah sebenarnya perasaan yang sangat kuat gitu Yunda. Jadi perasaan yang sangat kuat seseorang pada sesuatu. Itu gairah gitu, ada gairah hidup gitu. Gairah hidup itu menurut saya tidak ada nature, tidak ada nurture gitu. Gairah hidup itu adalah bagaimana kita menyikapi hidup kita, apa yang ada di depan kita bergairah atau tidak. Nah, dari semua yang ada, yang kita alami dalam kehidupan ini, mana yang membuat kita bergairah? Kalau tidak ada, itu yang perlu kita cari, gitu kan? Itu yang perlu kita cari, sehingga tidak ada orang yang dari sononya sudah bergairah hidupnya, gitu kan? Dari sononya sudah bergairah hidupnya. Terus kemudian ketika menghadapi lingkungan yang tidak sesuai dengan blueprintnya, merasa aku tidak bergairah karena tidak sesuai dengan blueprint, tidak bisa juga. Gitu, tidak bisa juga, sehingga kita perlu melihatnya adalah kalau ada sebuah idiom yang sangat menyenangkan gitu ya, kalau it is good to do what you love, but the secret of life is love what you do. Jadi mencintai apa yang kita kerjakan gitu dalam hidup kita, tidak menolaknya gitu ya. Itu awalan diskusi kita. Jadi intinya adalah passion itu gairah itu ya Bu, yang gairah, passion itu gairah. Dan seperti yang Yunda bilang tadi, berarti kan passion itu tuh dalam mendapatkan gairah itu kan kita akan ada proses yang dijalani ya, menurut saya. Betul. Untuk kita sampai akhirnya menemukan ini kayaknya passion saya di sini deh, kayaknya saya itu suka nulis deh, atau kayaknya saya itu suka nyanyi deh gitu kan. Pasti akan ada penjelajahan dalam mencari bakat dan passion itu gitu, sehingga akhirnya kita menemukannya. Nah, kalau pengalaman Yunda Septi sendiri nih dalam menjelajahi passion hingga akhirnya menemukan itu seperti apa? Kalau pengalaman saya dalam menjelajahi passion gitu ya, saya itu merasakan di setiap tahapan hidup saya harus meletakkan gairah di dalamnya gitu. Meskipun dalam 24 jam atau selama 24 jam atau selama 1 bulan itu pasti banyak sekali aktivitas yang membuat kita bergairah dan tidak. Betul, setuju. Selalu ada kan. Nah, maka bagaimana kita bisa mengambil satu titik dulu. Gitu, satu titik dulu. Kalau saya dulu selalu mengklasifikasikan, Mbak. Jadi selalu mengklasifikasikan dulu mana ya selama 24 jam aktivitas saya menjadi ibu rumah tangga. Saat itu kan menjadi ibu rumah tangga ya. Kemudian kan padahal mimpinya kan ibu yang bekerja di ranah publik gitu kan. Itu kan kayak tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan harapan kenyataannya gitu. Tapi saya tidak boleh melarikan diri. Tidak boleh melarikan dirinya apa? Wah, yang menarik itu yang membuat bergairah ketika saya harus bekerja di ranah publik. Sehingga saya menolak
menolak kondisi saat ini, kenyataan. Itu yang membuat denial, membuat stres, membuat itu pasti di hati itu gunjang-ganjing gitu ya Yunda ya. Betul. Sehingga saya memulainya dengan apa? Oke, accepting, menerima kondisi saat ini, kemudian membaginya. Kalau saya membaginya dalam mana sih sebenarnya aktivitas-aktivitas yang saya alami 24 jam ini yang membuat saya suka dulu. Jadi suka dulu dan tidak suka. Jadi suka, tidak suka, suka, tidak suka. Terus saya klasifikasikan. Oke, kemudian itu berpengaruh pada pembagian manajemen waktu saya dalam selama 24 jam. Aktivitas yang saya tidak suka, itu saya perpendek. Kemudian aktivitas yang suka, saya perpanjang. Gitu. Itu saya perpanjang. Nah, kemudian yang diperpendek tadi kan harus disiasati nih ya. Apakah didelegasikan ataukah dikerjakan selesai tidak selesai harus selesai gitu kan. Itu. Tapi ketika yang suka itu saya dari yang suka saja, saya akan mencari lagi mana yang membuat saya bergairah sekali dari yang suka itu. Nah, ketika yang bergairah itulah, maka saya menerapkan jam terbang yang ada di sana. Sesuatu yang membuat saya bergairah. Itulah passion. Sehingga membuat mata saya berbinar gitu. Energinya kalau habis mengerjakan itu biasanya orang kan energinya habis. Tapi kalau passion habis mengerjakan tambah energinya. Betul. Kemudian waktunya rasanya cepat banget selesainya. Dan ketika mau tidur itu saya sudah udah menyiapkan gairah berikutnya bahwa oke, besok mau menyelenggarakan, mau menjalankan aktivitas ini itu yang sesuai dengan passion saya. Itu yang saya lakukan selama ini. Berarti terlihat ya, Yunda Septi ini adalah salah satu orang yang sangat runut sekali kalau saya lihat. A very good management, sangat baik gitu manajemennya gitu. Karena tadi seperti Yunda Septi jelaskan bahwa kita classified dulu, kita klasifikan dulu mana kita yang suka dan tidak suka. Setelah itu baru diapain nih list ini, list suka dan tidak suka ini kita harus apa? Kita harus buat apa dengan list ini? Harus kita buat sesuai dengan porsinya masing-masing. Mungkin bisa teman-teman take note di sini, termasuk saya juga, Yunda, karena itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa jadi arahan untuk teman-teman selanjutnya untuk mengetahui nih nanti, nih gairahnya ini tuh ada di mana gitu. Karena menjelajah itu kan tidak gampang ya, seperti saya bilang tadi Yunda. Karena saya sendiri di umur yang sudah seperti ini, baru mulai memahami gitu. Oh, ternyata tuh passion saya itu adanya di sini loh gitu. Setelah sekian lama hidup gitu, baru oh, yang buat saya berbinar-binar itu tuh hal yang ini nih gitu. Betul. Nah, lalu Yunda, passion itu kan menurut saya itu adalah sebuah modal awal untuk akhirnya itu mungkin kita bisa saja berkarya dengan passion itu. Banyak sekali orang di dunia ini yang sudah menghasilkan karya dari passionnya dia. Banyak sekali orang. Nah, kalau Yunda Septi ini boleh dong saya tahu sedikit passion yang Yunda miliki, passion yang sudah Yunda miliki dan kini sudah menjadi karya itu apa aja sih? Iya. Jadi saya setuju dengan statement tadi bahwa passion itu adalah awal, ya, awal dan akar, gitu, akar dari berbagai hal sebelum seseorang melakukan sesuatu. Maka begitu kuatnya hingga terkadang orang bersedia melakukan apapun meski dengan pengorbanan yang cukup besar, gitu. Itu yang passion itu yang seperti itu. Tapi jangan salah, passion itu tidak selalu sama dengan hobi. Nah, itu yang perlu kita perjelas dari awal. Gimana itu? Ya? Gimana itu? Iya. Bedanya dari mana? Gini, jadi tak selalu orang yang hobinya, misalkan kita kasih contoh ya, tidak selalu orang yang hobinya menyanyi atau menggambar itu berarti memiliki passionate untuk menjadi penyanyi atau desainer, gitu. Nah, tapi bisa jadi kita mendapatkan passion itu bisa jadi dimulai dari hobi. Tapi belum tentu itu adalah passionate kita. Nah, contohnya ya, saya kasih contoh. Dari sekian banyak pekerjaan di ranah domestik itu, saya mengklasifikasikan. Yang saya tidak suka waktu itu adalah memasak, kemudian mencuci, setrika, itu saya tidak suka, gitu. Saya tidak suka, saya sama sekali tidak suka. Kemudian yang saya suka itu adalah mendidik anak. Di antara mendidik anak, itu yang saya passionate, gitu. Yang saya passionate adalah ketika bermain bersama dengan anak.
Nah, ketika bermain bersama dengan anak, maka akhirnya saya memulainya dengan meletakkan gairah saya dalam bermain bersama anak. Sehingga ketika muncul anak pertama, saya mulai fokus. Jadi passion itu perlu fokus. Fokusnya apa? Saya menetapkan jam. Menetapkan jam dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang khusus bermain dengan anak saya. Saya tidak mau diganggu dengan yang lainnya karena itu adalah gairah saya. Itu passionate saya. Ini yang tadi Yunda bilang jam terbangnya dinaikin ya, betul, untuk hal-hal yang kita sukai. Betul. Ya, okay. Iya, jadi tidak semua tentang saya hobi banget mendidik anak, tapi tidak semua hal tentang pendidikan anak itu saya passionate. Yang saya passionate hanya di ranah bermain sebenarnya, gitu. Yang saya passionate banget di ranah bermain. Kalau ketika nyuapin saya nggak passionate, gitu kan. Aduh, nyuapin lagi, gitu kan. Kesabaran tingkat tinggi itu biasanya. Iya benar. Saya enggak. Saya meskipun saya seneng gitu ya, seneng mendidik anak tuh seneng. Jadi menyuapin anak itu bukan menjadi ranah keahlian saya. Akhirnya saya lakukan dengan bahagia saja, tapi tidak menjadi passionate-nya. Jadi kalau disuruh 7 jam nguplek-uplek tentang menyuapin anak, saya tidak kuat gitu. Tapi kalau dikasih waktu 24 jam khusus untuk eksplorasi tentang permainan anak-anak, saya sangat kuat. Nah, akhirnya saya mendedikasikan waktu saya bahwa saya akan main bersama anak. Apapun kegiatannya, meskipun itu kegiatan di dapur, saya kasih nama permainannya. Kegiatan bersih-bersih kamar mandi, saya kasih nama permainannya. Kemudian jalan-jalan sama anak-anak, saya kasih nama permainannya. Sehingga ketika muncul anak pertama, saya melihat simptomnya, indikatornya, indikasinya apa? Oh, anak saya kok sukanya di situ ya. Nah, ketika sukanya anak saya bermain di ranah itu, misalkan anak pertama saya tuh sukanya tuh bermain angka dan bilangan gitu, itu seru banget gitu kan. Padahal saya tidak suka matematika, tapi anak saya suka. Jadi tertantang ya? Betul. Karena itu passionate itu kalau punya tantangan tidak menyerah. Betul. Gitu. Tidak jadi menyerah. Semakin jor-joran lagi gitu, semangat. Benar. Jadinya malah tambah semangat ya Yunda ya. Permainan apa lagi nih yang saya harus kuasai dengan ketika anak saya memang passionate banget, seneng banget di bidang bermain angka dan bilangan seperti ini. Sehingga anak pertama saya fokus lagi, jadi dari semua permainan anak saya semakin mengerucut lagi passionate-nya. Oke, saya selama 3 tahun, 3 tahun pertama bersama anak pertama, saya akan fokus pada permainan angka dan bilangan. Gitu. Jadi saya selalu fokus di situ sehingga selama 3 tahun akhirnya menghasilkan karya yang bernama Jarimatika dari anak pertama. Masya Allah, saya pernah dengar tentang Jarimatika. Yunda, itu sangat contohnya. Inspiring menurut saya ya. Itu contoh itu dari passionate saya bermain dengan anak pertama. Kemudian ketika lahir anak kedua, saya mulai lagi mencari lagi bahwa ini pasti Allah mengirimkan anak kedua ini dengan sesuatu yang unik berbeda dengan anak yang pertama. Artinya saya dikasih kesempatan lagi waktu saya untuk membuka passion saya yang berikutnya, gitu kan. Passion saya berikutnya, saya mulai lagi. Saya fokus lagi di Jarimatika sudah berjalan gitu ya, berjalan konsepnya. Kemudian saya membagi lagi. Passionate saya menjadi tambah satu lagi. Ketika anak saya ini sangat senang sekali dengan permainan kata gitu. Permainan kata. Senang banget ini. Berbeda ya ternyata. Benar, berbeda banget. Sangat berbeda. Gitu. Yang ini gimana ceritanya Indah? Jadi kalau saya mencari lagi, saya mengamati lagi ketika mereka bermain berdua gitu ya, bermain berdua kan jaraknya cuma 15 bulan. Jadi ketika bermain berdua yang satu kalau urusan angka dan bilangan itu sangat passionate, yang satu nggak mau gitu, yang satu nggak mau urusan itu. Kemudian saya cari lagi apa ya, apakah bermain motorik atau bermain yang lain gitu. Akhirnya ketemu kalau dia sudah ngotak-ngatik kata-kata, kemudian permainan kata itu sangat bahagia. Akhirnya saya, mungkin Allah mengirimkan ini, gitu kan? Mungkin Allah mengirimkan, saya berhusnudon aja, gitu ya. Ya berprasangka baik terus sama yang Allah berikan pada saya, sehingga saya bilang, saya harus meluangkan waktu saya untuk anak kedua ini khusus permainan yang
berkaitan dengan kata. Maka akhirnya bermain dari mendengarkan, kemudian berbicara, kemudian membaca dan menulis, itu anak kedua saya senang banget. Akhirnya muncullah konsep baca-baca. Gitu. Dan itu semua saya patenkan. Jadi dari yang pertama, kedua, ketiga sampai sekarang ada 12 hak paten. Hak paten yang memang dari hasil karya gitu, dari hasil karya saya bermain bersama dengan anak-anak. Demikian seterusnya sampai akhirnya saya menemukan semua jam-jam hidup saya bersama dengan anak-anak itu isinya passionate. Gitu. Ketika lahir anak ketiga beda lagi, itu tentang bagaimana home education, bagaimana karena nggak mau sekolah sama sekali gitu ya. Kemudian bagaimana tentang membaca Al-Quran dengan bahagia anak-anak itu. Nah, itu saya tertantang di situ dan akhirnya muncul jari Quran. Jadi ada jari Matika, jari Abaca, jari Quran, itu semuanya dari anak pertama, kedua, ketiga. Gitu. Masya Allah, sepanjang perbincangan ini terlihat sekali mata Yunda itu sangat berbinar-binar gitu menjelaskannya, Masya Allah. Iya, karena seneng ya. Gitu. Iya, karena dari passionnya itu tadi kan, bahkan passionnya itu bisa menghasilkan karya gitu. Memang menurut saya gitu, dari passion yang Yunda Septi dapatkan itu muncul dari mendampingi anak-anak. Kalau boleh nih cerita sedikit aja. Saya pun kurang lebih seperti itu. Jadi saya menemukan passion saya itu pun dari mendampingi anak saya gitu. Anak saya suka banget membaca, dia suka sekali membaca, sehingga banyak sekali buku-buku yang dia baca, sehingga akhirnya saya pun belajar menulis cerita anak. Tujuannya adalah untuk supaya bisa menerbitkan buku yang nantinya bisa dia baca gitu. Jadi memang passion itu bisa muncul ternyata dari keluarga ya. Jadi bisa jadi something yang nggak usah jauh-jauh ternyata, nggak usah sampai kemana-mana, di dalam rumah saja. Jadi nggak perlu cari alat apapun untuk mencarinya. Iya, betul, kita para ibu ternyata yang ada di depan mata kita sih sebenarnya. Iya, kita di rumah ternyata bisa mendapatkan itu si passion yang membuat mata kita berbinar-binar. Dan sejujurnya itu pun saya dapatkan juga karena terbuka mata saya, ya karena adanya ibu profesional ini gitu loh, Yunda Septi sebenarnya. Masya Allah, alhamdulillah rezeki saya. Lalu kan yang namanya kita berkarya itu ya Yunda, pasti itu banyak sekali tantangannya, banyak sekali ups, banyak sekali downs. Apalagi kita ini ibu-ibu, kadang swing mood gitu, kalau suami saya bilang tuh wife mode katanya gitu. Sehingga semangat itu kadang tuh naik, kadang turun, sehingga untuk berkarya tadi itu seperti yang sudah Yunda jelaskan tentu akan ada tantangan nih. Kira-kira ada tips nggak untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul di sepanjang perjalanan kita menghasilkan karya dari passion tersebut? Iya, selalu ada. Jadi tantangan itu selalu ada. Kalau nggak ada tantangan berarti artinya kita nggak hidup atau tidak berkembang. Nggak berkembang. Kita jalan di tempat itu pasti. Kalau suasananya nyaman terus. Jadi perlu hati-hati ya teman-teman ya. Ketika kita merasakan bahwa kok enak terus ya hidup saya gitu. Terlalu di zona nyaman gitu ya Yunda berarti. Ya? Itu warning buat kita. Artinya mungkin kita tidak ada ujiannya, tidak ada naik kelasnya nanti gitu kan. Nah yang pertama itu tadi konsepnya adalah ketika ada perasaan sedang tidak nyaman, nggak enak gitu ya. Kemudian moodnya nggak oke gitu, diterima aja, jangan ditolak, diterima dulu, berarti break dulu dari rutinitas yang ada, meskipun passionate activitiesnya itu sudah menjadi rutinitas gitu ya, itu di break dulu sebentar. Justru break itu penting ya Yunda ya? Sangat penting. Break itu sangat penting karena kalau kita memaksakan diri itu low energy ending nantinya. Jadi kita itu high energy ending ya. Iya betul. Kita itu harus menjaga mood kita ini high energy ending gitu. High energy endingnya itu harus ditata, maka tidak boleh terlalu excited gitu ya. Kalau tidak boleh terlalu excited. Betul. Saya tuh warningnya ada 2 Mbak. Terlalu excited dan terlalu santai aja, terlalu banget gitu, terlalu nyaman gitu ya.
Ada dua sisi itu, dua sisi yang terlalunya banget gitu. Kalau saya sudah terlalu excited, saya harus ngerem dulu. Jangan semuanya diberikan energinya saat ini meskipun saya bahagia banget gitu ya. Karena itu nanti akan low. Terlalu banyak yang diberikan justru akan menjadi low. Ya, akan menjadi low energy. Maka saya selalu kalau sudah kayak orang gini Mbak, kayak orang mau makan, enak banget, gitu. Enak banget ya makanannya ya. Itu langsung makannya gitu ya. Terus nambah kan, gitu. Nah, ketika nambah itu sudah nggak enak. Gitu. Maka saya selalu ketika enak banget pengen nambah, saya berhenti. Gitu. Secukupnya berarti. Ya, berhenti. Padahal masih pengen lagi, tapi saya berhenti. Nah itu yang mengatur manajemen energi saya. Manajemen energi saya selalu dibangun seperti itu, sehingga saya masih punya sustain energy ya, sustainable energy gitu ya. Sustainable energinya itu muncul lagi karena memang tidak dihabiskan semuanya dalam satu waktu dan satu aktivitas gitu. Ya. Karena namanya juga kita ini ibu-ibu, ada yang di ranah domestik, ada yang di ranah publik. Jadi ketika kita terlalu drain out dengan energi itu, kita mungkin malah jadinya akan memberikan implikasi, memberikan dampak ke yang lainnya lagi ya kan, Yunda ya, sehingga nanti kita akan sulit beraktivitas. Bahkan kita juga jadinya mungkin kayak tadi dibilang jadinya low ending energy gitu. Jadinya kita sudah tidak bergairah lagi. Iya. Menjalankan si passion itu kan sayang sekali rasanya ya. Iya, maka saya selalu ada cut off gitu ya, cut off time gitu. Cut off time-nya selalu ada. Jadi misalkan lagi senang di bidang A gitu ya. Oke, saya akan berikan ini lagi saya senang-senangnya saya berhenti. Kemudian di manage untuk esok harinya tapi switch lagi dengan bidang yang lain yang saya passionate lagi di situ. Sehingga ketika switch terus gitu, itu ternyata menumbuhkan energi baru. Gitu, menumbuhkan energi baru. Saya kasih contoh, saya pernah setahun itu keliling di 60 kota di Indonesia. Masya Allah, Ibu, nah, 60 kota? 60 kota, iya 60 kota. Itu kan harusnya capek ya. Itu pasti. Betul, harusnya kan capek ya. Tapi karena itu salah satu passionate saya adalah berbagi ketemu teman, berbagi ilmu gitu. Itu saya passionate banget gitu. Nah, sehingga saya tidak boleh terlalu menghabiskan, excited banget gitu, ketemu terus ayo semuanya sampai malam gini enggak. Saya udah stop dulu di sini meskipun kita masih pengen bertemu, kemudian besok saya pindah kota lagi. Ketika pindah kota baru itu energi saya tambah lagi gitu. Energi kita tambah lagi karena bertemu passionate baru lagi yang berbeda dari yang kemarin gitu. Nah, itu yang harus dijaga gitu. Untuk ngeremnya itu sendiri gimana Yunda? Apakah ada misalnya trik khusus gitu untuk ngerem nih, kayaknya ini saya sudah harus slow down sedikit nih, atau mungkin perlu bantuan dari pasangan mungkin yang memberitahu sepertinya. Betul. Yang pertama saya harus minta bantuan pasangan. Karena kalau saya minta diingatkan kalau saya terlalu excited. Saya terlalu diingatkan, dan saya ketika sudah diingatkan gitu, biasanya saya saya terima dan saya selesai gitu. Nah, tapi kalau tidak, memang uncontrol karena namanya passionate banget. Uncontrollable itu. Uncontrol banget, rasanya energinya masih ada terus gitu kan, energinya masih ada terus dan nggak mau selesai gitu, nggak mau selesai dan akhirnya saya gas remnya gitu ya. Jadi ada yang ngegas, ada yang ngerem. Kalau gantian sih, kalau pas Pak Dodi melakukan aktivitas yang passionate-nya, maka saya yang ganti yang ngerem gitu. Jadi harus ada tandem. Pentingnya berkomunitas. Kalau tidak ada pasangan yang bisa seperti itu, jangan mengeluh gitu kan. Ajak teman untuk saling mengingatkan gitu, mengingatkan. Saya setuju, karena memang gimana pun juga suami saya sih juga seperti Pak Dodi, rem saya, Yunda. Jadi kalau saya sudah mulai terlalu excited, terlalu berlebihan, sehingga akhirnya tolong coba tenang dulu. Pelan-pelan. Jadi supaya balance gitu kan. Kita harus tetap menjaga keseimbangan juga dalam mengendalikan passion kita, dalam juga menjalankan tanggung jawab kita yang lainnya. Nah, Yunda Septi, kalau kita berbicara tentang keseimbangan, menjaga keseimbangan di ranah
ibu-ibu nih. Jadi kalau ibu-ibu yang baik yang di publik ataupun yang di domestik dengan passionnya dia itu dalam menjaga keseimbangan itu seperti apa Yunda Septia? Karena kadang ya itu tadi menjaga keseimbangan itu kan tidak semudah gini gitu, tidak semudah kita menjentikkan jari gitu. Selain support dari suami, mungkin ada hal lain yang bisa kita take note gitu. Gimana nih caranya supaya kita bisa menjaga keseimbangan itu? Iya, kalau saya justru tidak menempatkannya pada keseimbangan gitu ya. Jadi tidak kalau orang bilang life work balance gitu ya. Saya pikir tidak, life passion balance juga tidak gitu. Jadi ini akan menjadi satu antara passion kita itu adalah hidup kita. Hidup kita adalah passion gitu. Hidup kita adalah passion. Kemudian aktivitas kita itu adalah bagian dari passion kita. Maka kita akan mencari passion kita di antara aktivitas sehari-hari kita. Jangan sampai kita mencari-cari di luar aktivitas sehari-hari kita dulu. Jadi kita sudah tahu nih aktivitas sehari-harinya apa, cuma terus kita mencari passionnya itu adalah jauh banget di luar sana gitu. Jauh banget di luar sana, sehingga yang terjadi bertabrakan sehingga akhirnya kan saya harus mengorbankan pendidikan anak saya demi passion saya. Oh tidak juga, saya harus mengorbankan eksistensi diri saya gitu kan untuk mendidik anak saya. Tidak juga gitu, tidak juga. Maka akhirnya saya mendapatkan formula bahwa antara mendidik anak kemudian beraktivitas, kemudian nanti di ranah produktivitas juga, dan menjemput rezeki, mencari rezeki, itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, apalagi dikorbankan, gitu. Apalagi dikorbankan, maka konsepnya sangat menarik ini. Apalagi dikorbankan, tidak bisa. Jadi kita harus memahami bahwa dalam 24 jam saya sebagai perempuan, istri dan ibu, ini saya sedang meletakkan gairah saya dalam 24 jam itu. Nah, tinggal kita manage aja mana yang membuat gairah dan mana yang tidak. Yang membuat gairah kita perbanyak, kita perpanjang, yang tidak membuat gairah kita delegasikan, gitu kan? Sehingga kita tidak perlu harus ada yang dikorbankan, gitu. Tidak perlu yang dikorbankan, karena kan lagian contohnya, Bu, saya harus mengejar passion saya, mengejar produktivitas saya karena ini demi rezeki, gitu misalkan. Lagi arahnya ke sana gitu kan. Karena demi pemasukan yang ada di keluarga saya harus gitu. Emang begitu ya, saya gitu kan, emang begitu ya, karena kita rezeki itu kan sesuatu yang sudah dijamin olehnya gitu. Sehingga kalau kita mengejar sesuatu yang sudah dijaminnya dengan melupakan ketaatan padanya, kemudian mengorbankan amanahnya, itu adalah sesuatu kesalahan yang besar. Maka jelek banget rasanya, Masya Allah. Yunda Septi, bisa mendengar saya? Halo. Sepertinya sedang ada. Ya, halo. Halo. Halo, iya. Oke. Gitu ya Mbak ya. Jadinya memang harus di-manage banget dan tidak perlu dipisahkan, ya. Nggak perlu dipisahkan gitu. Saya jadi sejujurnya agak sedikit aha gitu. Jadi kalau aha moment justru kayak jedang gitu. Bener, maksudnya sebuah konsep yang, karena selama ini yang ada di pikiran saya, I have to find balance gitu antara yang dengan tanggung jawab saya di rumah dan juga apa yang ingin saya kejar gitu. Kayak seperti Yunda Septi bilang tadi gitu, untuk aktualisasi diri kan, salah satunya juga mungkin seperti itu gitu. Tapi benar, betul sekali kalau tidak ada balance itu semuanya itu ya harusnya menjadi satu gitu. Masya Allah. Seharusnya menjadi satu ya, teman-teman. Itu harus dicatat. Itu saya rasanya, wah betul sekali, itu setuju saya. Iya. Dan kalau boleh jujur nih, kita udah mulai agak yang ringan-ringan pertanyaannya Yunda. Kalau boleh jujur ya, salah satu role model saya di bidang parenting, siapa lagi kalau bukan Yunda Septi gitu. Karena tujuan saya masuk ke komunitas ini memang salah satunya adalah untuk belajar parenting itu tadi. Karena kalau kita lihat yang namanya sekolah universitas tuh ada tuh buat mau jadi arsitek, nanti ke universitas belajar arsitektur, yang mau jadi desainer nanti bisa masuk ke sekolah desainer, tapi tidak ada sekolah yang mengajarkan untuk jadi orang tua gitu.
Jadi saya merasakan adalah di sini adalah tempat untuk saya belajar pelan-pelan gitu gimana jadi orang tua, sehingga saya bisa mengatakan bahwa Yunda Septi adalah salah satu role model saya dalam dunia parenting untuk membantu saya meningkatkan lagi visi dan misi keluarga gitu. Kalau Yunda Septi boleh tahu nggak nih role modelnya siapa ya? Iya, kalau dari kecil role model saya dari ibu saya. Ibu saya itu adalah seorang single parent yang perempuan di ranah publik, kemudian di ranah organisasi, keren banget, di ranah pendidikan, masih kuliah di usia sepuhnya gitu kan, itu adalah ya, ibu saya itu sudah melahirkan 4 anaknya, kemudian ditinggal bapak itu ketika hamil adik saya yang ke 8 bulan. 8 bulan di kandungan, ya bapak saya meninggal, saya masih 8 tahun. Nah, kemudian beliau berjibaku untuk melahirkan sendiri tanpa pasangannya jarak 40 hari setelah bapak saya meninggal. Nah, dari situlah saya melihat tegarnya seorang perempuan, gitu. Bahwa perempuan dan anaknya saja itu cukup. Saya melihat dari sisi ibu saya, bahwa contohnya seperti ini, oh ibu saya itu keren ya, bisa menghidupi kami berempat, bisa meraih eksistensinya, tentang dirinya, kemudian bisa meraih jenjang pendidikannya dengan sangat bagus gitu kan, dengan sangat bagus, dan di organisasi, di politik itu jadi banget semuanya gitu kan, semuanya jadi ibu saya, itu saya melihatnya itu. Kemudian tapi ada satu sisi yang saya merasa ada kekurangan, bahwa saya setiap kali pulang sekolah tidak ada ibu saya. Saya mau cerita, ibu saya tidak ada di rumah. Nanti malam baru ketemu. Kan? Kemudian saya mencari, oke, ini adalah role model saya ketika sosok perempuan tegar. Kemudian setelah menikah, saya bertemu dengan ibu mertua saya. Ibu mertua saya ini ibu rumah tangga tulen. Ibu rumah tangga tulen yang sangat baik banget mengelola rumah tangganya. Kemudian kalau mau masak itu, kalau mau makan pagi, siang, sore itu masak lagi, masak baru. Ya, oh Masya Allah. Kemudian memberikan pendidikan value yang sangat bagus ke anak-anaknya. Ke Pak Dodi, ini kalau lihat urusan value, Pak Dodi sangat memegang kuat, sehingga itu dari sisi mertua. Dan kemudian saya melihat, oke, dua sosok ini menjadi satu, dan saya mewujudkannya dalam diri saya gitu. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan saya dulu ketika pengen cerita, ibu ada, pengen curhat, ibu ada gitu kan. Itu seperti Pak Dodi dengan ibunya. Kemudian saya pengen tegar sebagai perempuan tangguh gitu, perempuan tangguh menghadapi segala macam tantangan dan tidak bergantung pada suami gitu, tidak bergantung pada suami saja dalam kehidupan saya. Itu saya melihat sisi ibu saya. Jadi dua sosok inilah yang sangat mewarnai gitu ya, sangat mewarnai proses saya untuk menjadi seorang perempuan, ibu dan istri. Masya Allah, terlihat jelas sih sebenarnya Yunda Septi di komunitas yang Yunda Septi bangun ini gitu. Terlihat sekali bahwa dua hal itu tuh memang sesuatu yang tidak bisa tidak bisa dilepaskan gitu. Sudah kayak satu kesatuan yang kita bisa jadi wanita, kita bisa jadi ibu seperti itu loh. Contohnya sudah ada gitu. Tinggal kita aja nih mau atau tidak melakukannya. Masya Allah, saya itu masih terkagum-kagum ya, Masya Allah, tabarakallah, dengan diskusi kita malam ini hangat sekali. Alhamdulillahnya. Dan untuk teman-teman calon bakal warga komunitas ibu profesional, ada yang ingin bertanya, boleh silahkan kita buka kolom pertanyaan. Kapan lagi bisa nanya langsung nih sama Yunda Septi di sini gitu. Oke, sudah ada pertanyaan pertama dari Mbak Mia di Everymania. Apakah mungkin kita menemukan beberapa passion dalam satu waktu, Yunda? Apakah perlu menentukan prioritas dan apakah passion itu perlu ditekuni sampai menjadi tingkat ahli? Wah, bagus sekali pertanyaannya Mbak Mia. Silakan. Ya, berat ini ya pertanyaannya ya Mbak Mia ini. Iya, yang pertama adalah ukur diri kita. Jadi ukur diri kita terlebih dahulu bahwa bagaimana ketahanan kita untuk manajemen waktu. Kuncinya dari manajemen waktu. Kalau memang energi kita, istilah mobil itu double garden gitu ya. Double garden itu energinya double memang kan gitu. Energinya double, mungkin kita bisa 1 atau 2 passion kita tekuni dalam satu waktu.
Tapi kalau saya dulu merasakan bahwa saya itu sebenarnya sudah capek sekali, lelah sekali bermain dengan dua anak gitu. Dengan dua anak itu saya sangat capek gitu kan, sangat capek. Sehingga saya satu-satu. Saya benar-benaran satu-satu itu satu-satu yang saya tekuni. Kemudian apakah harus ada passion itu perlu ditekuni sampai menjadi tingkat ahli? Sebenarnya passion itu ada berbagai tahapan, Mbak. Kalau saya mengikutinya adalah tahapan ini. Jadi pertama itu adalah passion for knowledge. Passion for knowledge itu perlu dimiliki seseorang agar mau mempelajari suatu keahlian atau pengetahuan. Jadi passionnya for knowledge dulu nih, apa aja nih, pengetahuannya apa aja nih, belajarnya menjadi bergairah gitu ya, belajarnya menjadi bergairah. Kemudian yang kedua adalah passion for business. Jadi dianjurkan dimiliki agar orang terdorong itu untuk menjadi mandiri dan tidak menjadi beban orang lain secara finansial. Itu dia, kemudian passion for business. Kemudian yang ketiga tahapannya adalah passion for service. Jadi manusia adalah makhluk sosial gitu ya, sehingga secara naluriah ada dorongan untuk terhubung satu sama lain gitu, terhubung satu sama lain dengan passion kita. Jadi secara sadar atau tidak dalam berbagai interaksi kita akan memberikan pelayanan kepada orang lain berbasis passion kita ini gitu. Kemudian yang terakhir, tahapan terakhirnya adalah passion for people. Jadi kalau passion for people itu berkaitan dengan karakter alamiah manusia sebagai makhluk sosial gitu ya. Sehingga passion itu hanya banyak mempengaruhi bagaimana kita membentuk, menjaga dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Jadi cirinya apa? Semakin besar passion for people ini, semakin terdorong juga kita untuk menjadi bagian dari suatu komunitas. Sehingga tidak hanya sekedar hadir, tapi juga memberikan kontribusi kepada keluarga kita, kepada komunitas kita. Jadi tingkatannya adalah itu, ya, untuk sebuah passion yang saya ikuti selama ini. Gitu. Wah, Masya Allah. Jadi ada jenjangnya itu tadi dari knowledge sampai akhirnya tadi people ya, Yunda ya. Ya, betul. Baik, terima kasih sudah bertanya Mbak Mia dari Efrimania. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Yunda Septi. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Mira Homsatun di IP Samkabar. Halo IP Samkabar. Yunda Dian izin bertanya kepada Yunda Septi, apakah passion itu selalu harus ada karyanya? Kemudian apakah passion itu harus selalu earning? Wah, balik ke yang bisnis tadi nih sepertinya. Ada hubungannya mungkin. Itu gimana menurut Yunda Septi? Jadi tahapan itu sebenarnya bergantung pilihan pada kita semuanya, mau di ranah mana, gitu, mau di ranah mana. Kalau ternyata teman-teman masih senang di passion for knowledge, saya di passion for knowledge langsung ke passion for people aja Bu, gitu kan misalkan, nggak usah pakai passion for business, nggak apa-apa, itu pilihan. Nah, yang membedakannya apa? Ini yang membedakan kenapa saya tadi di awal berkata passion itu tidak selalu sama dengan hobi. Orang yang hobi, contoh yang saya itu hobi masak, tapi saya tidak passionate masak. Gitu. Sekarang ini, kalau dulu gimana Yunda, saya jadi hobi masak tapi nggak passion masak. Ya betul, itu kan. Jadi itu kalau dulu ya? Saya mulai dari tidak suka. Saya mulai tidak suka ya. Saya tidak suka memasak. Saya fokus ke bermain dengan anak-anak. Nah, sekarang ketika anak-anak sudah nggak ada semuanya di rumah, sudah gede-gede semuanya, saya melihat kan yang ada di depan mata saya apa ya kegiatan sehari-hari saya ya. Maka saya mendapatkan, oh saya harus memasak ternyata gitu kan. Selama ini saya tidak menaruh gairah saya pada dapur dan memasak. Maka akhirnya ketika lowong, apalagi pandemi ini, saya menaruh gairah hati saya itu pada memasak. Nah, ketika saya menaruh gairah itu pada memasak, ternyata saya tidak passionate, tapi saya hanya hobi. Cirinya apa? Cirinya apa? Saya suka memasak. Saya suka memasak dalam bentuk untuk Pak Dodi dan saya, untuk 2 porsi gitu, saya suka banget. Tapi ketika akan datang banyak orang. Halo Yunda Septi, sepertinya ada masalah jaringan sebentar ya, teman-teman. Sambil menunggu. Sudah ya? Assalamualaikum. Iya, oke. Halo. Oke, baik. Saya ulangi lagi. Boleh. Jadi kalau saya hobi memasak, kemudian saya didatangkan tamu banyak, saya harus memasak dalam jumlah banyak. Saya menjadi tidak suka. Oke. Saya nggak suka. Karena itu kalau passionate, saya pasti suka. Kemudian saya bikin roti, ya, bikin roti untuk dikonsumsi sekeluarga aja, berdua gitu ya. Terus tiba-tiba, pesen ini, kan harusnya dapat duit ya, harusnya dapat duit, seneng. Karena bukan passionate, saya tidak suka.
gitu. Apa karena tantangan itu ya Yunda? Maksudnya ketika kalau hobi kita ditantang untuk lebih dalam lagi menyelami hobi itu, tapi kita rasa, duh kayaknya nggak usah deh gitu. Berarti apakah itu ya hanya hobi gitu berarti ya? Atau bagaimana? Sebenarnya gini, banyak hobi itu karena pelarian sebenarnya. Pelariannya apa? Kan penat dengan segala sesuatunya. Misalkan saya penat dengan pandemi, gitu. Penat dengan pandemi. Kemudian saya lari ke masak. Ketika lari ke masak, penat saya hilang ternyata. Nah, kalau penatnya hilang, kemudian dibebani dengan komitmen untuk memasak dalam jangka waktu sekian, jumlahnya ditentukan, itu menjadi penat lagi, gitu. Menjadi penat lagi. Maka itu perbedaannya. Perbedaan antara passion dengan hobi tadi. Iya. Jadi kalau passion, saya tuh ada tantangan apapun di pendidikan anak. Kemudian di permainan anak-anak itu, saya kejar terus nih. Mau dapat duit, nggak masalah buat saya. Dapat duit bahagia, nggak dapat duit bahagia banget gitu kan itu. Jadi itu ada ininya, ada prosesnya yang berbeda. Jadi saya juga merasakan hal yang sama sih kurang lebih Yunda Septi. Jadi terlihatnya dari situ ya antara hobi dengan passion. Jadi mungkin teman-teman juga sudah mulai bisa mengidentifikasi gitu yang mana hobi, yang mana passion gitu. Oke, kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rahma Amelia dari Tangerang Kota. Yunda, seberapa lamakah harusnya kita menjeda diri untuk istirahat saat menjalankan passion supaya tetap high energy ending? Dan mungkinkah passion tersebut nantinya akan terdegradasi? Iya, sangat mungkin ya. Passion itu terdegradasi sangat mungkin ketika mungkin bisa dihilangkan dulu, diturunkan dulu. Nah, itu ya. Jadi kita nggak usah gini-gini banget. Ya. Jadi sudah langsung dibahas aja. Yang pertama tadi, ciri-ciri high energy ending itu adalah ketika kita masih sangat bergairah, sangat ingin menjalankannya, itu sangat pengen tambah lagi, karena udah bahagia, kemudian pengen tambah lagi lah, itu harus selesai. Itu harus selesai dulu. Jadi berhentinya adalah saat kita masih pengen lagi, gitu. Ya, ciri-cirinya tadilah orang makan makan enak, kemudian mau tambah lagi, berhenti. Nah itu. Kemudian apakah passion bisa terdegradasi? Sangat bisa. Ketika Anda sudah tidak lagi menaruh hati Anda di sana. Gitu. Hati Anda sudah tidak lagi di sana. Sehingga kadang kan kita perlu, orang itu ya sebenarnya kan punya 24 jam waktu. Nah biasanya, maaf ya saya sibuk banget gitu. Sebenarnya dia tidak sibuk. Hanya tidak meletakkan hatinya pada aktivitas itu. Tidak meletakkan gairahnya pada aktivitas itu, sehingga ketika kita sudah namanya passion itu biasanya akan berkelanjutan. Terus, jadi dari passion for knowledge tadi sampai ke passion for people, itu akan naik terus, itu akan naik terus ke sana. Tapi ketika kita sudah berhenti di passion for knowledge, kemudian ganti lagi dengan knowledge lain, gitu. Ganti lagi dengan knowledge lain, itu membuat kita tsunami kan terusan, yang tahu ilmu memasak, senang memasak, tahu ilmu memasak, passion, tahu melukis, tahu juga ilmunya melukis, cari lagi ilmu lagi, tanpa kita dive deep gitu. Jadi tidak memperdalamnya dengan sungguh-sungguh. Nah biasanya tidak jadi. Jadi yang mendegradasi passion kita apa? Kesungguhan. Kesungguhan kita bersungguh-sungguh gitu ya. Memang ibu profesional itu adalah ibu yang bersungguh-sungguh menjalankan perannya. Maka ketika kesungguhan itu dihilangkan dari aktivitas kita, dari passion kita, maka akan terdegradasi. Gitu. Jadi mungkin banget terdegradasi itu berarti ya. Berarti hati-hati. Berarti kalau saya yang tangkap dari barusan ini Yunda, berarti apakah tidak mungkin kita bisa dive deep gitu, menyelam lebih dalam di beberapa passion sekaligus mungkin? Sangat mungkin, tergantung dari rentang konsentrasi kita. Kalau kita ternyata orang yang cepat switch. Jadi kalau saya itu melatih konsentrasi saya kayak six head gitu loh. Jadi six head thinking gitu ya,
menggunakan 6 topi gitu ya, 6 topi. Sehingga ketika saya sedang live seperti ini, saya fokus di live selama 1 jam. Karena ini passion saya. Passion saya adalah live, itu adalah salah satu passion saya. Kemudian setelah itu saya switch selesai, saya tidak akan ngulik live lagi. Saya kunci semua live, ilmu-ilmu tentang live, ngulik tentang live-nya, saya masuk ke ranah pendidikan anak misalkan. Saya masuk ke ranah pendidikan anak, saya fokus di sana selama beberapa jam, dan akhirnya saya selesai itu saya switch lagi. Jadi kenapa saya senang gini? Karena ini tuh tanda saya switch sebenarnya. Kalau saya masih memikirkan sesuatu yang saya berbinar gitu ya, berbinar, wah seneng banget, tapi saya harus energi saya harus saya jaga. Energi saya harus saya jaga, maka saya segera lentikan tangan seperti ini, switch, maka saya harus segera pindah ke yang lain. Kalau sudah seperti itu switch, sehingga kalau ada masalah, saya tidak berlarut-larut memikirkannya juga. Jadi kalau ada masalah saya segera switch, selesai saya ganti kebahagiaan, ganti lagi gitu. Itu adalah cara saya dan selama ini bekerja baik di kehidupan saya. Gitu. Wah, Masya Allah, itu bisa dicoba sepertinya tuh. Aduh, saya pengen coba jadinya. Six Hats tadi ya, Six Hats tadi ya, Mbak. Oke. Baiklah, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi, Yunda, dari teman-teman yang hadir malam ini. Boleh kita bacakan? Assalamualaikum, Ayu dari Depok hadir. Mau tanya Yunda Septi, saat ini saya menjalani aktivitas sebagai pengajar, juga punya online shop dan juga membersamai anak. Dan secara sadar saya ingin bersungguh-sungguh membersamai anak, namun pekerjaannya sulit untuk dilepas, lelah sekali. Manakah yang harus saya lepas dan manakah yang harus saya dahulukan? Wah, kok pertanyaannya tambah malam tambah berat ya Yunda ya? Tambah berat banget ya. Iya, tadi mengajar, online shop, sama mendidik anak, membersamai anak. Maka kita perlu meletakkan di antara ketiga hal tersebut, mana yang membuat mata kita berbinar. Mana yang membuat mata kita berbinar, energi kita tambah banyak. Maka itu tempatkan di prioritas pertama. Maka prosesnya adalah first thing first. Jadi letakkan yang menjadi prioritas kita itu pada urutan pertama. Oke? Kemudian urutan kedua, ketiga mengikutinya. Sehingga dalam memilih keputusan bahwa kita harus mencari nih di antara tiga itu yang waktunya tidak bisa berbalik. Ya, tidak bisa berbalik. Contohnya adalah ketika saya dulu disuruh memilih Pak Dodi antara menjadi pegawai negeri atau mendidik anak di rumah, menjadi ibu rumah tangga gitu kan. Saya mulai berpikir bekerja di ranah publik itu passionate saya. Saya menjadi senang gitu, menjadi senang. Pokoknya kalau beraktivitas di luar tuh saya senang. Tapi mendidik anak itu tidak bisa irreversible. Jadi tidak bisa balik lagi waktunya, gitu kan? Tidak bisa balik lagi waktunya. Tapi untuk bekerja di ranah publik itu saya bisa mulai lagi. Saya bisa mulai lagi saat anak-anak selesai. Maka akhirnya saya memutuskan, oke, saya letakkan bekerja di ranah publik ini di posisi yang kesekian dan mendidik anak di posisi yang pertama. Dan ternyata saya hanya 12 tahun saja mendidik anak itu. Yang saya benar-benar mendedikasikan waktu saya, energi saya, hati saya untuk anak-anak itu cukup 12 tahun. Setelah 12 tahun, anak-anak itu pergi semuanya, gitu kan. Setelah 12 tahun. Saya jadi melo kalau mikirin itu. Anak itu pergi semuanya, dan ternyata saya juga mendapatkan kesempatan setelah anak-anak mendapatkan lingkungannya masing-masing, saya mendapatkan kesempatan untuk di ranah publik sekarang ini. Sehingga saya tidak kecewa bahwa saya harus membalas semua waktu saya yang habis selama anak-anak masih kecil. Sekarang ini saya puasnya apa? Anak-anak tercukupi kebutuhan untuk kehadiran saya. Kemudian kebutuhan diri saya masih panjang. Cuma 12 tahun misalkan dari usia 20 sampai usia 32 kalau saya ya. Jadi 20 tahun menikah, 32 selesai. 20 tahun menikah? 20 tahun menikah. Kemudian 12 tahun pertamanya di Yunda Septi. Halo. Sepertinya ada sedikit gangguan lagi ya, mungkin karena di sana sedang masih hujan, jadi mungkin jaringan internetnya kurang begitu stabil ya. Halo Yunda Septi, masih ada? Oke, alhamdulillah.
Oke, silakan dilanjutkan. Iya, jadi ketika sudah 35 tahun, katakanlah 35 sampai 40 lah ya. Sampai 40 saya fokus di rumah, kemudian akhirnya sekarang ini saya memiliki kesempatan luas. Kesempatan luas untuk bisa beraktivitas dengan pondasi yang sudah jadi gitu ya. Dengan pondasi keluarga sudah jadi, pondasi hubungan dengan pasangan sudah jadi, komunikasi sudah jadi semuanya, baru saya masuk ke ranah publik. Dan ternyata juga nggak ketinggalan-ketinggalan amat gitu kan dengan teman-teman saya yang masuk ranah publiknya sejak usia 20 tahun 20 gitu. Iya, betul. Jadi jangan takut kalau saya sih ngelihatnya ya, Yunda ya. Jangan takut, insya Allah jalannya itu ada, dan membersamai anak itu rasanya memang sesuatu yang seperti tadi Yunda bilang, tidak bisa. Kita nggak bisa turn back time gitu untuk membersamai anak lagi gitu. Masya Allah. Itu semua pilihan ya. Dan tidak harus semuanya resign, tidak harus. Karena banyak juga ibu yang berada di ranah publik yang punya energi double itu bisa sukses mendidik anaknya. Itu banyak. Itu banyak banget. Kalau saya mengukur diri saya nggak sanggup, gitu kan? Saya nggak sanggup. Maka saya memilih sesuai dengan kesanggupan saya. Maka kalau saya bisa sanggup di ranah publik dan mendidik anak, saya pasti memilih itu. Betul. Itu. Pasti memilih itu. Jadi saya salut pada teman-teman yang bisa di ranah publik dan mendidik anak dengan sangat bagus. Itu keren banget. Betul, saya juga. Karena saya juga tidak sanggup. Betul, teman-teman yang sudah bisa sukses di publik dan juga sukses mendidik anak itu adalah orang-orang yang terpilih, yang punya energi lebih, punya knowledge lebih gitu untuk bisa menjalani keduanya itu dengan sukses. Iya, betul. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih Yunda Septi. Masya Allah, kita malam ini nggak terasa ya, sudah hampir jam 9 malam ya di sana ya. Kalau di Indonesia ya. Ya, sudah hampir 9 malam. Nggak terasa, sesi kali ini, sesi Gelanggang Inspirasi malam ini sangat hangat. Banyak sekali insight yang kita dapat insya Allah dari diskusi malam ini, dan juga untuk calon warga, kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawabnya. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti mungkin diizinkan untuk menyampaikan lewat pesan pribadi ya, Yunda Septi. Wah, ditodong. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa menjawab pertanyaan para calon warga di Sambut Semai Orientasi Kampung Ibu Profesional. Terima kasih banyak Yunda Septi untuk kehadirannya malam ini, sudah bisa membagikan banyak sekali inspirasi sesuai dengan nama acara kita, Gelanggang Inspirasi. Terima kasih Yunda Septi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, teman-teman, ternyata banyak sekali, memang seperti saya bilang tadi, banyak sekali hal-hal yang kita dapat malam ini dari diskusi dengan Ayunda pemateri kita, founder kita, Ibu Septi, bahwa dalam menemukan dan mengasah potensi yang ada itu sebenarnya tidak mudah gitu. Jadi kita harus selalu semakin percaya diri dan harus selalu terus meningkatkan potensi diri kita sehingga kita bisa produktif, kita bisa menghasilkan karya-karya terbaik dan bermanfaat dari passion kita tersebut. Oke teman-teman, alhamdulillah babak main 1 telah usai. Kita akan masuk ke babak main 2. Babak main 2 apa nih? Babak main 2 itu adalah tujuan berkomunitas. Jadi, tunggu ya kelanjutan di babak main 2 kali ini. Dan sebelum menutup, saya ingin memberikan satu quote inspiratif dari seorang wanita yang menjadi inspirasi juga untuk banyak orang dunia, yaitu Oprah Winfrey. Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you. Apa yang membuat mata teman-teman itu berbinar-binar. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit, undur diri. Jika rindu, panggil saya lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.